Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, barangkali ada yang pernah bertanya, mengapa orang-orang Katolik atau gereja Katolik tidak mudah terprovokasi oleh sesuatu hal yang tidak baik yang terjadi di sekitar kita menyangkut keberadaan gereja Katolik. Contoh, pemboman gereja, pembakaran gereja, kemudian orang Katolik membangun gereja, di demo dan lain sebagainya. Kemudian, dalam simbol-simbol keagamaan dalam gereja Katolik misalnya, orang Katolik dituduh untuk menyembah patung karena di dalam gereja ada banyak patung. Nah, selain itu, orang Katolik juga dikatakan di salibnya itu ada jin kafir. Kenapa orang-orang Katolik tidak gampang atau tidak mudah terprovokasi atas hal ini? Maka pada sesi pertemuan ini saya memberi judul, mengapa orang Katolik tidak mengurusi agama lain? Dan jawabannya adalah karena tidak penting. Nah, saudara-saudariku terkasih, judul yang saya buat ini tidak serta-merta kita pahami dan kita langsung membuat kesimpulan bahwa kalau begitu agama lain tidak penting. Tidak demikian. Tetapi apa yang mau saya katakan dengan judul ini akan saya sampaikan melalui ulasan berikut ini. Nah, saudara-saudariku terkasih, kenapa dikatakan tidak penting? Artinya apapun yang terjadi itu, gereja Katolik tidak ikut mengurusi atau mencampuri agama lain karena tidak penting itu didasari oleh beberapa poin berikut ini. Pertama, agama Katolik itu begitu besar dan dewasa. Saudara dan saudariku terkasih, kita ketahui bahwa jumlah umat Katolik di seluruh dunia itu begitu besar jumlahnya. Kemudian, agama Katolik itu merupakan agama yang sudah sangat dewasa dalam hal iman. Maka, ketika terjadi hal-hal seperti itu, gereja Katolik pasti tidak gampang terprovokasi oleh hal-hal seperti itu. Kita ketahui sendiri bahwa di dalam gereja Katolik itu kepemimpinannya terstruktur dengan baik. Dapat kita lihat bahwa jumlah umat Katolik begitu banyak menyebar di berbagai penjuru dunia, dan umat Katolik ini hanya punya satu pemimpin di seluruh dunia. Artinya pemimpinnya itu tunggal. Itulah Paus yang berkedudukan di Vatikan. Apa yang disampaikan oleh Paus dari Vatikan, gemanya sampai ke berbagai penjuru dunia. A yang disampaikan oleh Paus, maka sampai di berbagai penjuru dunia tetap A. Tidak lebih dari itu atau tidak kurang dari itu. Nah, inilah keunggulan yang ada di dalam gereja Katolik. Kepemimpinannya itu terstruktur dengan baik, maka imannya itu sungguh sangat dewasa. Demikian juga kita lihat bahwa para pemimpin dalam gereja Katolik, kita ambil salah satu contoh, misalnya para pastor. Para pastor itu saudara-saudari, pendidikannya bukan main-main. Seseorang boleh menjadi pastor atau ditabiskan menjadi pastor setelah menyelesaikan proses pendidikannya selama belasan tahun. Di sana mereka belajar filsafat, belajar teologi, ilmu-ilmu yang lain, termasuk juga mempelajari agama-agama yang lain. Dan setelah itu, pengajaran yang dilakukan oleh para imam atau para pastor itu betul-betul mendewasakan iman umat. Tidak ada pengajaran di sana yang mengajarkan kita itu membenci orang lain, memusuhi orang lain. Kita gampang terprovokasi kepada atau terhadap orang lain. Itu tidak pernah diajarkan oleh para pemimpin gereja Katolik. Maka kita lihat saudara-saudari sebagai konsekuensi bahwa gereja Katolik itu sungguh sangat dewasa dalam iman. Ketika terjadi pembangunan rumah ibadat agama lain, pernahkah gereja Katolik melakukan demonstrasi? Tidak pernah. Karena gereja Katolik menilai bahwa agama lain itu
orang-orang yang ada di dalamnya memiliki martabat yang sama, dan setiap orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan imannya kepada Tuhannya tentunya. Maka kita lihat gereja Katolik tidak pernah melakukan demonstrasi ketika pembangunan rumah ibadat yang lain dilaksanakan. Ini menunjukkan sekali lagi kedewasaan iman umat dalam gereja Katolik. Maka lihat, dimanapun orang Katolik berada, orang Katolik itu tidak gampang terprovokasi oleh isu-isu tertentu yang ada di sekitarnya. Orang Katolik tidak serta-merta menyampaikan sebuah pernyataan, melontarkan sebuah kalimat, atau membuat kesimpulan yang tidak-tidak. Karena apa? Imannya sudah diajarkan secara baik dan benar. Dan orang-orang Katolik diajarkan untuk militan dalam imannya. Sungguh-sungguh menghayati imannya dengan baik dan tidak ikut mencampuri urusan agama orang lain. Inilah poin pertama saudara-saudari, bahwa agama Katolik itu begitu besar dan dewasa. Kemudian poin yang kedua, agama Katolik itu ingin fokus dengan ajarannya. Maka wajar, karena dia fokus dengan ajarannya, dia tidak pernah mau mencampuri urusan agama lain. Apalagi menjelek-jelekan agama lain. Itu menunjukkan tidak dewasanya seseorang dalam beragama. Dalam gereja Katolik begitu banyak ajaran yang ada di dalamnya. Dalam 1 tahun kalender liturgi, di sana begitu banyak momen yang harus dijalani, diikuti oleh umat beriman Katolik. Memberi perhatian kepada momen-momen perayaan-perayaan penting dalam gereja itu sudah menghabiskan begitu banyak waktu. Jadi tidak ada kesempatan untuk mencampuri atau mengurusi agama-agama lain. Maka tadi saya katakan, tidak penting bagi orang Katolik untuk mencampuri urusan agama orang lain. Karena orang Katolik fokus dengan imannya. Maka kita lihat kedewasaan orang beriman, terkhusus di sini orang-orang Katolik, itu bisa kita lihat, kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, agama Katolik mengutamakan kualitas dan bukan kuantitas. Saudara-saudariku terkasih, ajaran gereja Katolik tidak main-main. Dan orang Katolik itu memiliki kualitas iman yang sungguh sangat luar biasa. Orang yang mau menjadi Katolik saja pun tidak serta-merta masuk dan bergabung dalam persekutuan gereja Katolik. Dia harus belajar, membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan orang tersebut belajar kalau memang ada orang yang ingin menjadi atau menganut agama Katolik. Dia harus belajar, butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang cukup. Bukan segampang saya mau menjadi Katolik, oke, dibaptis dan dia sah menjadi Katolik. Itu bukan levelnya gereja Katolik. Gereja Katolik kalau mau menerima seseorang yang mau bergabung menjadi persekutuan gereja Katolik itu, dia harus diproses sedemikian rupa sampai matang secara iman baru diterima. Itulah gereja Katolik, saudara-saudari. Demikian juga orang-orang Katolik yang mau menikah pun, pasangan itu harus dipersiapkan sedemikian rupa. Prosesnya pun panjang, baru diteguhkan atau diberkati perkawinannya. Tidak langsung kami mau menikah, ayo mari kami berkati, atau mari diberkati perkawinan, dan langsung di situ sah. Tidak demikian saudara-saudari. Karena orang Katolik membutuhkan kualitas iman dalam kehidupan sehari-hari. Karena ajaran Yesus juga sungguh sangat luar biasa. Maka orang Katolik juga harus memiliki kualitas iman seperti gurunya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kemudian poin yang keempat, agama Katolik mengajarkan persaudaraan universal. Saudara dan saudariku terkasih, ini sederhananya dapat saya katakan demikian. Misalnya kita pergi ke suatu tempat, lalu kita lihat atau kita bertemu dengan seseorang yang juga beragama Katolik. Saudara-saudari, roh atau jiwa kekatolikan itu langsung memacu kita untuk membangun relasi yang lebih dekat dengan orang tersebut. Walaupun
kita baru saja bertemu dengan orang itu di tempat itu. Itulah spiritnya gereja Katolik. Rohnya Katolik itu betul-betul menggerakkan seseorang untuk membangun relasi persaudaraan yang sejati dan universal dengan orang lain. Contoh yang lain misalnya, ketika kita mengunjungi sebuah tempat, kita bertemu dengan seorang romo atau seorang pastor atau seorang suster di tempat itu. Jiwa kekatolikan langsung membuat kita begitu dekat dengan suster tersebut atau pastor tersebut ataupun frater tersebut ataupun seorang bapak uskup, walaupun kita baru bertemu di tempat itu. Jadi itulah kalau di dalam gereja Katolik, saudara-saudari, persaudaraannya begitu universal dan persaudaraannya tidak main-main. Kalau tahu bahwa kita sesama Katolik, terjadi atau terjalin sebuah relasi yang begitu akrab dan kental. Jadi bukan berarti, oh dia Katolik, ya udah nggak apa-apa. Tetapi langsung terjalin sebuah relasi yang begitu akrab. Karena apa? Orang Katolik sudah ditanamkan nilai universal, persaudaraan yang universal. Maka saudara-saudariku terkasih, judul tadi mengatakan, mengapa orang Katolik tidak mengurusi agama lain? Karena itu tidak penting. Ini sudah terjawab di sini. Karena orang Katolik lebih fokus kepada imannya. Imannya sudah dewasa. Untuk apa mencampuri agama lain? Tetapi agama-agama lain atau orang-orang lain masih terus saja mencampuri, menjelekkan iman gereja Katolik. Tetapi orang Katolik selalu santai saja menanggapi itu semua. Saudara dan saudariku terkasih, demikianlah informasi atau sedikit paparan tentang gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.